Wudu dan tayamum. Alhamdulillah, aku selesai berwudu. Berwudu itu apa, Diva? Kamu belum tahu ya, Pus? Ayo kita tanyakan ke Bu Guru. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang berwudu dan tayamum. Berwudu? Diva suka berwudu sebelum sholat, Bu Guru. Ya, Diva benar. Sebelum kita sholat, kita harus berwudu dahulu. Bagaimana caranya, Bu Guru? Zahra belum bisa. Apakah ada yang sudah bisa? Diva sudah bisa, Bu Guru. Wah, coba Diva jelaskan bagaimana cara berwudu. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki.
Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Benar sekali. Oh iya, ketika kita berwudu, ada yang wajib dilakukan atau rukun wudu dan juga ada yang sunnah dilakukan. Kalau rukun wudu yang harus dilakukan apa saja Bu Guru? Anak-anak, rukun wudu yang wajib dilakukan yaitu: yang pertama adalah niat berwudu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala dengan air. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Kalau sunnah wudu, apa saja Bu Guru? Sunnah wudu atau gerakan wudu yang boleh atau tidak dilakukan yaitu: pertama adalah membaca basmalah sebelum berwudu. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Ketiga, mencuci lubang hidung. Yang keempat, menyapu kedua telinga kita baik luar maupun dalam. Dan yang kelima adalah membaca doa selesai berwudu. Nah, itu tadi rukun dan sunnah berwudu. Bu Guru, kalau tidak ada air, apakah kita bisa berwudu? Anak-anak, kita bisa mengganti berwudu kita dengan melakukan tayamum. Tayamum itu apa Bu Guru? Tayamum adalah pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air, ketika kita sakit, atau kita sedang naik kendaraan. Nah, coba Diva sebutkan urutan gerakan tayamum. Baik Bu Guru. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat. Kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, Diva pintar ya, sudah tahu gerakan tayamum. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu apa saja yang membatalkan wudhu atau tayamum? Kentut, Bu. Alvin benar. Jadi, yang bisa membatalkan wudhu atau tayamum yaitu: pertama, buang air besar, buang air kecil, dan juga kentut. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ketiga adalah hilang akal atau gila. Dan yang keempat adalah tidur. Tidur bisa membatalkan wudhu.